Informasi lainnya, pemirsa, penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya, meminta kasus kematian tersebut dinaikkan ke penyidikan. Penasehat hukum keluarga Arya Daru kembali datangi Barreskrim Polri untuk berkoordinasi dengan tim Biro Pengawasan dan Penyidikan. Selain itu, penasehat hukum keluarga Arya Daru meminta polisi untuk membuka secara terang benderang hasil pemeriksaan ponsel milik Arya Daru. Ia juga mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap sosok wanita bernama Farah dan seorang pria bernama Dion dalam kasus kematian Arya Daru. Hal-hal privasi itu kami minta agar itu dibuka. Apa privasinya, hubungannya tentang apa privasinya, apakah hubungan dengan seorang wanita yang bernama Farah dan juga Dion, seorang laki-laki Dion yang bersama-sama dengan Farah dan almarhum ketika mereka siang makan di pos blok, kemudian mereka malam bertemu di GI. Nah, sini kita harus melihat jejak-jejaknya. Baik itu jejak-jejak secara fisik, jejak digital, semuanya harus diungkap oleh Polri. Karena untuk saat ini, jejak digital itu adalah hal yang sangat penting. Dan perlu kami sampaikan bahwa masalah handphone yang dikatakan hilang, handphone almarhum, itu kami yakin bahwa polisi pasti bisa menemukan. Dan juga ada satu handphone Note 9, itu kan tidak hilang. Itu kan ada, dan itu sudah diamankan ya oleh pihak kepolisian. Nah, kami minta itu supaya dibuka, demikian juga laptop yang diserahkan oleh Kemenlu, itu dibuka, hasilnya apa saja. Dan itu supaya transparan, agar masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan. Kalau ada pembunuhan, katakan ada pembunuhan, ya, siapapun pelakunya, kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik. Dan satu hal, kami minta kasus ini segera dinaikkan dalam tingkat penyidikan. Pemirsa, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan verifikasi dan juga validasi terkait dengan data penerima bantuan langsung tunai. Dari hasil uji lapangan, 2 juta orang dinyatakan tidak layak menerima bantuan, sementara terdapat 15 juta penerima manfaat baru yang sudah diverifikasi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi layak menerima bantuan sosial baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Hasil tersebut diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah guna memastikan bansos disalurkan tepat sasaran. Gus Ipul menjelaskan proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten kota dengan metode ground check atau verifikasi lapangan bersama guna mencocokkan data penerima dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, penyesuaian data ini penting dilakukan karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru yang sedang diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler maupun bantuan langsung tunai sementara pada Oktober hingga Desember senilai Rp900.000. Memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk itu selama 5 hari terakhir ini dilakukan ground check bersama-sama. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kemensos mengapresiasi setiap kepala daerah yang responsif dalam memperbarui data penerima manfaat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Kemensos dan BPS untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional atau DTSN demi ketepatan penyaluran bansos ke depan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran.
Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial Bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan 2,1 ton narkoba berbagai jenis. Narkoba yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus di kawasan Cilegon, Banten. $2,1 ton narkoba berbagai jenis dimusnahkan di kawasan industri Cilegon, Banten, Kamis dini hari. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain terdiri dari sabu sebanyak 1,33 ton, 335.000 butir ekstasi, 85,95 ribu gram ganja, 18,4 kilo sinte, dan 1,1 kilogram ekstasi, juga sejumlah narkoba jenis lain. Sebelum dimusnahkan, seluruh narkoba dicek keasliannya oleh tim Puslap Forma Mabes Polri. Narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan dibakar hingga menjadi abu. Untuk mengungkap dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Jadi posisinya itu pas tahun. Ya, jadi selama periode tersebut, Bareskrim Polri beserta Polda Jajaran telah berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 65.572 orang. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga telah melakukan pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.